LP2M, yakni Pak Khalid sendiri. Pak Khalid sendiri untuk eh, menjelaskan secara mungkin lebih detail kepada kami agar kami juga memahami segala tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dipersilakan, Bapak. Enggak, Pak Khalid. Baik, terima kasih Prof. Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la Warahmatullahi quwwata illa wabarakatuh. billah. Amma ba'du. Profesor Dr. Eri Haryanto yang saya hormati, teman-teman peserta KKN internasional yang saya banggakan. Alhamdulillah malam ini kita ketemu setelah Mas Abrori menghubungi saya. Ternyata yang diinginkan offline, tapi Allah menakdirkan ketemunya via Zoom karena padatnya kegiatan di LP2M dan Prof. Eri sebagai sekretaris itu susah untuk bertemu secara offline karena memang mulai dari kemarin kemudian besok bahkan sampai Sabtu itu kegiatan di LP2M itu offline dengan para peneliti dan pengabdi dosen. Baik mahasiswa sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan tagihan KKN. Saya sudah cek beberapa hal di aplikasi di yang pertama harus dipahami bahwa kolaborasi kegiatan antara KKN dan SMP ini sebenarnya tidak mempersulit, tapi justru mempermudah dan membantu. Karena memang awalnya lobi-lobi SMP itu muncul ketika teman-teman sendiri yang mengeluhkan pembiayaan. Sehingga kami melakukan upaya-upaya saat itu dan diamini untuk kegiatan SMP tidak perlu ada seleksi kembali. Sehingga eh, peserta yang sudah terseleksi di KKN secara otomatis menjadi peserta SMP dengan kontribusi tiket dan lain-lain itu. Namun demikian, saya tidak hendak membahas itu. Yang akan saya bahas pertama adalah artikel KKN dan SMP. Itu kemarin sudah saya coba untuk sederhanakan dan saya telepon langsung itu ke Pak Warek 3 almarhum bahwa teman-teman mahasiswa hanya membuat satu artikel saja yang sekaligus dapat digunakan sebagai luaran dari KKN dan tagihan yang kemudian diminta oleh SMP. Apakah kemudian Pak Taufik di SMP itu belum menjelaskan tagihan-tagihannya apa dan seterusnya itu saya tidak paham ya. Tapi kalau di KKN itu sudah berulang-ulang. Bahkan yang offline dengan Pak Maskur itu kita sudah menyampaikan juga tagihan-tagihan termasuk saat saya berkunjung ke seluruh posko tanpa terkecuali kecuali yang apa itu namanya yang Tanzil saya hanya berkunjung ke satu lokasi karena memang waktu itu waktu yang tidak memungkinkan sedangkan kami harus segera pulang karena terkait dengan surat tugas. Nah, artinya begini, seluruh tagihan yang sudah dikumpulkan saat ini di aplikasi di Sipol ini eh ntar saya coba sambil buka ya. Ini secara umum sudah mewakili kendati pun belum saya temukan laporan akademiknya. Laporan akademik yang ada di ini yang ada di apa namanya ini di aplikasi itu kan baru masuk. Jadi kemarin itu saya minta berulang-ulang sampai kemudian Prof. Eri minta izin untuk memberikan nilai itu. Karena fakultas itu terus terang mendesak kami.
di LP2M ini gimana Pak? Nilainya. Dan Prof. Heri tahu itu. Supaya kemudian Prof. Heri mau mengeluarkan nilai tanpa laporan dari mahasiswa. Saya tidak memperkenankan. Jadi bukan Prof. Heri yang tidak memberikan nilai, tapi saya yang tidak setuju. Jangan Prof. Heri, biar menunggu saja sampai mahasiswa lengkap. Awalnya itu kan saya yang penting ada laporan akhirnya sebagai bukti ke fakultas. Kalau mahasiswa sudah laporan, kemudian kita setorkan nilai KKN ke fakultas untuk diinput di Simpadu. Namun baru seminggu yang lalu, insya Allah teman-teman baru ini selesai, sehingga sebenarnya bukan problem menurut saya, tapi kebingungan, keraguan muncul di antara teman-teman karena dari beberapa aspek ini sudah terpenuhi. Tinggal yang sangat menurut saya itu sangat penting untuk dibahas adalah artikel yang akan digunakan sebagai rekognisi atau tidak. Kalau PPL kan sudah nanti. Yang penting nilainya ini selesai, kemudian kegiatannya nanti akan dicek oleh fakultas, kemudian ada sertifikatnya juga, nanti itu bisa mendapatkan nilai rekognisi. Namun demikian ada beberapa mahasiswa yang tetap ikut PPL. Nah, ini juga di aplikasi belum mengakomodir, sehingga banyak hal yang insya Allah wajib ini diperbaiki tahun depan. Nah, ternyata teman-teman yang ikut KKN kolaboratif itu ada yang tetap ikut PPL. Nah, kemarin kita sudah selesai itu untuk PPL-nya dengan fakultas. Tinggal yang skripsi ini, karena memang yang terlibat dalam proses KKN kolaboratif ini itu banyak pihak. LP2M, fakultas, kemudian lab, termasuk TIPD. Nah, proses koordinasi itu kemudian pertama ya, bahwa artikel KKN dan SMP itu bisa jadi satu, walaupun kemudian harus individual. Kalau tagihan di KKN sendiri tidak harus individual, boleh kolektif untuk tagihan luaran. Jadi yang harus dipahami itu tagihannya. Apakah tagihan luaran sehingga kalian dapat nilai KKN, ataukah tagihan SMP, ataukah tagihan untuk mendapatkan rekognisi skripsi sebagai pengganti artikel sebagai pengganti skripsi. Nah, ini yang harus dipahami. Tidak kemudian artikel KKN yang kalian tulis itu semuanya mendapatkan rekognisi, jelas tidak. Nah, untuk yang SMP ini saya kan juga tidak jelas karena saya tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan artikel ini modelnya bagaimana. Toh Pak Taufik menyampaikan sendiri itu katanya ke mahasiswa tentang artikel itu. Bahkan ada template-nya. Oleh karenanya, komunikasi saya yang perlu saya sampaikan kemarin ke Pak Warek 3 hanya satu itu, bahwa artikel KKN dapat sekaligus menjadi tagihan SMP. Itu yang perlu diperjelas. Ini langsung secara sorry dinyatakan oleh Pak Warek 3. Nah, apakah kemudian kategori artikel yang kolektif atau yang individual? Nah, ini urusannya SMP itu, bukan urusan KKN. Karena kalau di KKN boleh kolektif, boleh individual. Itu yang pertama terkait dengan artikel KKN dan SMP. Kemudian yang kedua, tentang artikel rekognisi yang bisa menjadi pengganti skripsi. Ini kan sebenarnya dari awal, saya kan sudah minta itu di hari saat kami antar, saya akan mengunjungi itu ke beberapa lokasi dan kita bicara artikel di situ. Segera tulis, gitu kan, ya. Agar supaya nanti bisa kami lakukan rekognisi sehingga kalian ada semacam keterputusan apa namanya potong kompas. Potong kompas yang dimaksud di sini bukan berarti artikel kalian langsung didisposisi dan menjadi skripsi, tidak. Tetap harus melibatkan fakultas. Hanya saja
Kalau di fakultas itu, kalian kan akan mendapat pembimbingan setelah artikel itu jadi. Dan kalau kalian targetnya itu data internasional, harus pulang dulu. Sementara di sini ada Prof. Eri yang siap mendampingi, membimbing ketika ditanya, ya monggo. Kan Prof. Eri nampaknya bingung juga itu. Artikelnya mana, Pak? Teman-teman tidak ada yang konsultasi, dan seterusnya. Tapi biarlah itu berlalu. Andaikan dari awal menulis, kemudian selesai pulang dari Malaysia langsung, kemudian apa dilakukan bimbingan ke Prof. Eri, itu kalian potong kompas karena tidak harus mengajukan ke DPL-nya, ke DPA-nya, langsung melalui Kaprodi, dan itu akan mendapatkan disposisi ketika secara cukup memenuhi persyaratan keprodian tulisannya, hingga layak untuk kemudian diuji. Dan itu prosesnya akan lebih cepat. Namun ternyata ada kendala itu, kendala karena memang Malaysia ya seperti itu, susah cari data, macam-macam hal yang kemudian dialami oleh teman-teman. Sehingga mekanisme yang semestinya kita lalui mulai dari awal, bahkan setelah teman-teman datang, itu kan tidak segera itu. 1 bulan lebih masih belum selesai. Mulai dari laporan yang semestinya dicicil, digarap itu belum selesai. Artinya ini memang pembelajaran. Jadi kalau andaikan gitu, andaikan ini ya, itu terjadi di KKN antar PT bukan internasional, maka nilainya akan pending. Kami kalau di antar PT itu kami beri apa namanya target itu, tanggal sekian sudah harus keluar. Nah, namun demikian, kemarin kita sudah ketemu juga dengan fakultas, sehingga disepakati fakultas itu ternyata tidak mau kalau artikelnya itu berbau pengabdian dan kolektif, harus tetap individual. Karena nanti akan eh, bukan mengganggu ya, akan apa bahasa yang palingnya kalau mengganggu lah, kalau bahasa kasarnya itu akan mengganggu judul-judul yang ada di prodi kalau tidak ada kesesuaian. Sehingga kemudian kemarin itu diputuskan apakah memang sudah ada artikel yang siap untuk diuji. Ternyata kan punya teman-teman belum ada yang publish. Sehingga kami juga tidak berani menyatakan itu. Nah, oleh karenanya solusi yang paling enak, yang paling jalan tengah lah bahasanya Pak Prof. Eri tadi itu, bahwa jadikan pengalaman ke Malaysia yang kemudian tidak dapat didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa lain itu sebagai basis untuk menggali data. Pengetahuan-pengetahuan di luar pengetahuan mahasiswa pada umumnya. Hingga silahkan kemudian fokus menulis dan serius menjadi sebuah artikel yang baik, kemudian segera lakukan submission, submit aja agar segera direview setelah konsultasi. Nah, ini pilihannya sekarang ada dua, mbak-mbak dan mas-masnya ini. Apakah kemudian kalian itu untuk saat ini itu mau bimbingan ke Prof. Eri, kemudian mau ke fakultas, atau mau langsung ke DPA, itu nggak ada masalah. Jadi kalau ke DPA seperti Mas Amrul tadi itu boleh silahkan. Makanya jalan tengahnya yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menjadikan luar negeri itu sebagai pengetahuan, pengalaman, pengetahuan yang bisa ditulis. Sementara untuk proses ini sudah tidak mungkin. Karena saat ditagih di awal itu tidak ada satupun artikel yang kemudian bisa kami LP2M buktikan bahwa KKN ini menghasilkan artikel. Itu yang kedua. Sehingga kalau disimpulkan untuk yang kedua ini, untuk rekognisi itu tetap mengacu pada artikel hasil riset.
Sementara untuk artikel pengabdian, silahkan kolektif seperti yang ada itu, tapi karena memang skripsi itu kan riset ya, sehingga artikel pun harus menggunakan riset. Yang pengabdian itu sebagai tagihan yang boleh kolektif, yang penting ada begitu, dan menjadi poin atau komponen sehingga kalian mendapatkan nilai KKN, termasuk yang PPL, nilai KKN dan PPL. Oleh karenanya, sekali lagi, eh, kondisi ini tidak kemudian dipahami secara terpisah. Saya sebenarnya dari akhir ketika ada beberapa mahasiswa KKN internasional yang konsultasi ke saya itu memahaminya seolah-olah artikel yang sudah jadi itu langsung mengganti skripsi dan tidak ada proses. Ini tidak bisa kalau kemudian tidak ada proses. Hanya proses potong kompas tadi itu mestinya harus melalui DPA, cukup melalui DPL, KKN, kemudian ke prodi dan diuji tetap dan harus publish gitu. Kan kemudian artikel yang ada itu langsung jadi skripsi. Oleh karenanya tetap kita upayakan karena Prof. Eri ini suhunya suhunya jurnal ini bukan hanya suhunya artikel, suhunya jurnal. Dan saya yakin kenapa saya memaksa, setengah memaksa itu pada Prof. Eri untuk menjadi DPL internasional, karena memang target saya, walaupun tidak 100% dari mahasiswa, minimal 50% sebagai prestasi itu, prestasi untuk saya di LP2M, kalau kemudian 50% mahasiswa KKN internasional itu lulus tanpa skripsi. Itu yang saya mau. Makanya saya minta itu, mohon-mohon itu ke Prof. Eri, jangan ditolak lah untuk menjadi DPL agar bisa memberikan bimbingan, masukan terhadap tulisan-tulisan mahasiswa. Nah, barangkali itu sebagai awalan hantaran dari saya, nanti bisa lanjutkan dengan dialog. Terima kasih, saya serahkan kembali pada Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang kita semua beralih kepada sesi tanya jawab dan sebelumnya mungkin pertanyaan dari saya sendiri, tapi nanti saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, karena ini sesi tanya jawab juga, jadi dipersilakan. Mungkin angkat tangan ya, biar tidak ini. Siapa yang ingin bertanya? Eh, Assalamualaikum. Din Rahma Batia. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Khalid penjelasannya. Jadi dari penjelasan Bapak barusan itu saya sudah mulai tergambar ya bahwasannya memang sebenarnya ada dua fokus. Yang pertama tagihan KKN dengan SMP dan juga nilai rekognisi. Nah, yang saya ingin tanyakan Bapak, jadi bagi mahasiswa yang sudah Alhamdulillah kan ada beberapa yang sudah publish artikel dan juga mereka sudah ujian Bapak. Jadi untuk nilai skripsi itu sudah ada dari beberapa dari kami kurang lebih paling 3 sampai 4 orang itu sudah ada Bapak. Jadi untuk yang sudah selesai publish artikel itu mereka hanya fokus kepada tagihan artikel KKN dan SMP saja. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Langsung jawab ya, Mbak Siva. Ya, benar Mbak Din. Jadi gini, rekognisi itu opsional. Rekognisi artikel sebagai pengganti skripsi itu bukan kewajiban dari peserta KKN internasional. Bukan kewajiban. Hanya fasilitas yang diberikan oleh LP2M untuk
percepatan. Nah, kalau kemudian mendahului itu ya lebih bagus. Karena kami berharap, tadi itu harapan kami, bahwa dari berapa kemarin itu, 14 ya, 19 ya, 19 mahasiswa yang berangkat ke Malaysia, paling tidak ada 50%. Jadi ada 10 mahasiswa yang lulus dengan skripsi, dengan artikel pengganti skripsi. Nah, dan itu adalah prestasi, harapan kami. Karena itu prestasi. Berangkat ke luar negeri, kemudian pulang-pulang akan membawa artikel atau menulis artikel dan dijadikan sebagai syarat pengganti skripsi. Nah, artinya ketika seperti Mbak Din Rahma ini sudah publish dan sudah diuji bahkan mendapatkan nilai dan seterusnya, itu gak ada masalah karena tagihan yang KKN itu kan artikel boleh kolektif, tidak harus individual. Yang penting itu dipenuhi. Artikel KKN dipenuhi, kemudian apa itu namanya? Laporan akademisnya, kemudian beritanya juga sudah masuk, kemudian ada sertifikat tapi belum diupload kayaknya sertifikatnya. Sudah ya, Mbak Din, Siva sudah diupload ya sertifikatnya. Sertifikat yang eh, keseluruhan yang EKKN atau yang SMP atau kan ada tiga itu Yang loh Pak. mestinya kan kalian Ada dapat yang dari tiga itu ya KBRI, semua. ada yang dari Kalian dapat SD. tiga semua. Kalian kan Iya. dapat tiga. Oh Ya berarti semua. semua. Yang sudah satu Bapak, yang SB. Ya, semua. Oke Bapak. Kenapa? Karena saya Sertifikat. mau beda gitu Mbak Siva. Bahwa kalian yang internasional, Ya kalau di Bapak. sini kan tidak mungkin dapat dari SB yang di antar PT. Kemudian nggak mungkin juga Iya. dapat dari SIKL. Yang mereka dapat ya hanya dari komponen-komponen stakeholder yang menjadi objek. Nah, sehingga kalau di KKN, ketika kami ditanya misalnya oleh Pak Rektor, apa yang Siap kepala Bapak, pusat sudah dicatat. pengabdian hasilkan? Nah itu, oh ini kami, misal saya cerita begitu, ini kami mendapatkan 3 sertifikat dari masing-masing mahasiswa. Kemudian kami juga punya 50% mahasiswa yang lulus tanpa skripsi dan seterusnya. Itu yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya bangga-banggakan. Gitu. Makanya kemudian saya ketika agak keras itu, ya perlu dimaklumi gitu, karena saya ingin kalian tuh beda. Ketika ditanya habis Siap sekian apa Bapak. bedanya, gitu. Itu Mbak Siva. Siap Bapak. Nggih. Cukup ya Mbak Din Rahma. Baik, baik. Cukup Bapak. Bagaimana Alhamdulillah. Terima Ini Mbak kasih Din Rahma? Bapak. Din Rahma ini sudah Oke. ujian. Sudah Bapak. Alhamdulillah. Asia Dapat juga nilai berapa? sudah Sudah Bapak. Bapak. Tadi Bapak tadi. Nilai berapa dapatnya? Langsung Bapak A plus. Oh, langsung A Langsung. plus. A plus Bapak. Asia Iya, juga kata sudah Pak Bapak. Agus Kaprodi. Oke, Ya. ya, siap. Bapak izin tanya, berarti Nah, kan saya sudah bikin artikel yang KKN dan SMP itu sama Asia sama Malawi bertiga. Berarti saya sudah aman ya Bapak? Nah, aman ndaknya itu tergantung Prof. Eri itu, DPS-nya. Baik Bapak. Barusan Terima Prof. Eri kasih. sudah sampaikan itu. Diminta untuk serius menulis itu. Berarti Siap-siap Bapak. tulisannya Siap. ndak serius berarti. oke. Oh, kurang serius ya Bapak. Baik Pak. Oke, sudah ya Mbak Din Terima Rahma. kasih Pak. Monggo yang lain, silakan Oke. Mbak Siva. Bapak mungkin karena tadi juga yang tanya, ya, tadi kan yang tanya juga terkait hal ini. Karena saya tadi nyatet dari penjelasan Bapak, mungkin perlu Ya. di ini juga catatan saya biar mungkin yang tanya juga, oh ini sudah dijelaskan tadi gitu. Nah, tadi setelah saya rangkum penjelasan dari Bapak, jadi kami itu ada eh, tugas KKN kelompok. Terus ada tugas KKN artikel yang kelompok yang kemarin itu. Terus artikel KKN tapi individu. Terus juga ada artikel kognisi yang mana pengganti skripsi.
Nah, enggak ini begitu. artikel KKN itu eh, berarti yang artikel KKN sama individu ini sama ya Pak ya? Yang kognisi, pengganti skripsi, Enggak sama. berarti ada dua artikel Bapak. Untuk sebenarnya yang artikel yang pertama kan satu kelompok. Enggak gini lah, ayo Satu praktek kelompok yang langsung ke pertama. Siva, mulai paham. Langsung praktek ke Mbak Siva ya. Mbak Siva mau enggak Oke Bapak. rencananya pakai tulisan pengganti skripsi atau tidak? Alhamdulillah sudah ada Bapak. Nah, kalau sudah, secara Ya. otomatis berarti yang rekognisi atau saya pikir sudah. Yang harus Oh, dipikir begitu. adalah artikel KKN. Nah, artikel yang KKN itu sebagai tagihan untuk mendapatkan nilai. Nilai yang Nilai KKN ya Pak KKN, ya? nilai KKN, nilai KKN. Karena Oh, semua peserta yang itu yang berbau. antar PT, yang persemakmuran, Oke. kemudian yang Nusantara, itu semua buat artikel. Mereka ada yang individu, ada yang kolektif. Karena Paham. memang boleh kolektif, tapi tidak Hmm, dilarang untuk individu. Nah, untuk SMP, itu kan penjelasan saya barusan, saya sederhanakan, saya pamit ke Warek 3. Kenapa kemudian artikelnya tidak pakai tagihan yang paham, dipakai paham. untuk KKN, biar anak-anak tidak buat dua, saya bilang gitu. Iya, tidak apa-apa. Nah, begitu jawabannya. Nah, cuman untuk yang SMP saya tidak paham itu individu apa kolektif. Kalau individu itu beda lagi nanti. Baik. Kalau individu yang diminta oleh SMP itu nggak bisa dipakai itu yang KKN, karena yang KKN teman-teman kan kolektif itu, nggak tahu Hmm, apa yang ada individu. Kalau punya Din Rahma barusan itu bertiga dengan Merlawi dan Asia, itu jelas kalau mintanya SMP itu individu, ini tidak termasuk tagihan individu. Silahkan nanti ke SMP sendiri itu, karena saya tidak tahu itu disampaikan gimana itu kemarin, yang SMP individu apa kolektif. ya. Katanya suruh tanya Pak Kolektif Pak, Komar. ke siapa yang Kolektif tapi yang kemarin. siapa Kan yang saya yang ngumpulin Bapak. enggak, yang nyuruh tanya Pak Komar siapa? Waktu yang sama Pak Warek 3. Ya Tanyakan sudah, ini sama Pak, tanya ke Pak ini juga. Pak Taufik ya gitu. sudah, tidak ada Terus masalah. karena memang mendesak, jadi itu kolektif. Paham Bapak? Sudah cair ya? Dan Oh, belum belum Bapak. cair. Sudah ya? Belum, Pak. Kapan cairnya, Pak? Hmm. Ini mau bahas Terus kok Mila cair? Kok atanya belum tak tahu? Tuhan. Tanya, Penting, penting. saya tanya lagi ke Pak Topik, Pak. Kapan cair, Pak? Ya ya, gini gini. Serius belum itu? Serius Pak, dua rius. Serius belum, Pak? Ya, Prof Heri yang tiket SMP belum dia Prof Heri. Kelihatannya belum, Mbak. Belum. Kalau Ya. cair mesti sama Pak Kamar kan diupload di grup kan. Belum belum ada upload Pak Kamar ya. Soalnya kemarin yang saya tahu itu apa tagihan-tagihannya kan diminta itu oleh Pak Taufik itu, termasuk yang apa yang ISILAK apa itu, kemudian sertifikatnya apanya semua itu. Saya kira itu untuk berkas pencairan tiket. Ya sudah, nanti kita komunikasikan ini mumpung ada Pak Sekjen, Prof Eri, ini Sekjen LB2M, biar mengkonfirmasi soal tiket itu. Oke Bapak, ini lanjut ya Pak ya. Ada yang ingin bertanya katanya Bapak. Saya Oh, sendiri Iya. sudah selesai. Ada dua orang yang ingin bertanya. Ini namanya Nicholas sama yang satunya Amrul Halisin Bapak. ya, Nicholas Amrul saya dulu. kurang tahu siapa. Nah, Nicholas neng neng dulu ya, tak tahu cek Nicholas apa. Ada Amrul Halisin yang mau tanya Bapak. Monggo, ya tarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak, untuk yang melakukan bimbingan ya, kan ada dua opsi tadi, ke fakultas atau ke Pak Eri langsung.
ini saya mau tanya, kan kalau ke fakultas, apakah mengikuti prosedur fakultas atau gimana, Pak? Soalnya gini, kalau mengikuti prosedur fakultas itu berarti kita kan harus proposalan dulu gitu. Kalau ikut LP2M itu kan kita enggak proposalan dulu. Apakah sekarang ini diubah, Pak? Apa harus di fakultas, apa harus proposalan dulu atau gimana? Efektifnya gimana ini, Pak? Gitu. Oke, berarti Oke, itu secara untuk mekanisme. prosesnya macam mana, Bapak? Prosesnya Ya, oke. untuk yang di bawah naungan LP2M atau di kalau fakultas kan itu masih proposalan, Bapak, kayak Din Rahma, Asyia, dan saya pribadi. Ya, jadi begini. Tapi menggunakan artikel Oke. seperti itu. Ini kan Mas Amrul maunya anu ya, artikel pengganti skripsi Tanpa ya. proposal, Pak. Maunya yang tanpa proposal, Pak. Enggak, yang pertanyaan saya itu Skripsi. artikel apa skripsi? Artikel pengganti skripsi kan maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, gini Mas Amrul. Ini kan yang saya sampaikan tadi itu bahwa ketika teman-teman itu datang, kami kan lakukan upaya secara personal itu datang ke Wadek-Wadek itu menyampaikan menyampaikan isi dari pedoman. Akhirnya para wadek itu nagih nilai dan nagih eh, artikelnya yang disubmit itu. Mana publishnya? Akhirnya saya kan setengah mendesak itu ke teman-teman itu. Setelah mendesak berkali-kali, akhirnya saya kan tidak nagih lagi. Kenapa saya tidak nagih lagi? Capek juga ya. Capek bukan capek males ke kalian. Ketika di satu sisi saya didesak oleh fakultas untuk membuktikan mana siapa saja, saya tidak bisa membuktikan. Di satu sisi ada keinginan saya untuk tadi itu langsung ketemu dengan Kaprodi dan itu saat itu ada Prof Eri juga rapat itu yang mengusulkan waktu itu Fakultas Syariah dan diamini itu oleh Febi, oleh Pak Zainal langsung ke Kaprodi dengan catatan sudah ada proses bimbingan dengan DPR. Nah, ketika kita cross check ke Prof Eri, Prof apakah ada teman-teman yang sudah bimbingan mulai dari awal saat di lapangan, cara gali datanya bagaimana, kemudian menulisnya sampai di mana dan seterusnya. Ini tidak ada sama sekali. Sehingga saya juga repot kan mau bercerita. Ardena ingin membanggakan anak, tapi anak tak kening bangga aki, pah todus saya ngocah. Akhirnya saya diam itu tidak nagih kalian dan Astagfirullah. juga tidak nagih juga saya ke fakultas itu, putus hubungan sampai kemudian kemarin rapat tuh. Ketika rapat justru fakultas minta macam-macam itu akhirnya minta juknis, minta macam-macam. Wah, jadi diam kami gitu. Padahal awalnya itu oke sebenarnya, seperti yang diharapkan Mas Amrul itu. Teman-teman datang, kemudian sudah ada artikelnya begitu, sudah ada prosesnya, dan ada buktinya. Artinya melewati proses-proses itu dengan proses pengganti. Jadi fakultas juga tidak mau karena mestinya kan nulis skripsi sekian lama, 2 bulan, 3 bulan, sehingga diganti dengan proses-proses bimbingan dengan DPL tanpa harus menunggu saat kembali ke Indonesia. Jadi sekarang solusinya Mas Amrul itu tetap kembali ke penjelasan saya di awal bahwa jadikan eh, kalau Bin Rahmah dan Asia itu kan sudah jadi itu. Jadi jadikan Malaysia atau internasional atau luar negeri itu sebagai basis pengetahuan untuk menulis gitu. Untuk menulis kalau datanya mau pakai yang Malaysia. Kalau tidak mau pakai Malaysia sudah nggak apa-apa. Begitu Mas Amrul. Berarti saya harus nulis proposal juga ini, Pak. Iya, harus nulis proposal. Kenapa? Momen itu kalau saya bicara momen itu ke siapa kemarin? Holil minta salah.
momen, momen saat kemudian saling tagih, saya minta keringanan, saya lobby ke fakultas, fakultas oke, karena saya itu rapat saat saat di ruang sidang itu dengan beberapa pimpinan fakultas. Saya ketemu dengan beberapa pimpinan fakultas itu oke semua mereka. Tapi ketika ditagih mana begitu, teman-teman nggak ada, nggak siap gitu. Akhirnya, aduh ini gimana saya bilang ini. Ya sudah, begitu intinya Mas Samrul. Oke. Cukup ya. Izin bertanya. Saya Pak mau nanya Pak. Eh, Mungkin ada sebelum Akmalus sebelum Solehin. sebelum ada pertanyaan berikutnya, Iya. ada tambahan dari Prof Eri mungkin Mbak Siva. Ya, Oh ya, saya benar. nambahi ya, Pak Holid Oke, Bapak. sekaligus konfirmasi. Memang ada yang menghadap ke saya 1 bulan, apa 3 minggu yang lalu. Itu pun hanya judul ya. Siapa yang ngadap saya? Hanya judul kerangka. Saya Pak. Ya, jadi belum sampai kepada kerangka artikel yang utuh dan setelah itu tidak ada menghubungi lagi itu. Jadi ini ini poin yang pertama, nanti kan Pak Hulid nanti konfirmasi ke saya apa ada yang bimbingan ada, tapi bimbingan hanya sampai judul sudah diarahkan, belum ada feedback. Kan yang diharapkan fakultas itu kemarin kan pulang itu eh, naskah artikel itu sudah ready, dalam artian tinggal submit gitu ya. Terus ada 3 orang ini yang sudah ujian pengganti skripsi. Saya kira ini juga prestasi ya yang dilakukan oleh Badin, Iya, Mbak Bapak. Siva. Ini juga perlu Kasih ya. di Asia juga perlu diapresiasi sebagai bentuk dari KKN internasional, dalam hal ini nanti bil khusus yang SMP gitu ya. Terus yang Iya, Bapak. selanjutnya output ya. Kemarin saya juga sempat matur ke Pak Hulid. Pak Hulid, ini naskah yang dikumpulkan sama Mbak Siva ini naskah apa itu? Naskah artikel ya berarti ya. Eh, Ternyata setelah saya baca dari 7 itu eh, perlu belajar banyak ke yang sudah nerbitkan. Saya sempat tanya, ini masa karyanya kawan-kawan yang apa internasional ya. Jadi itu saya lihat masih jauh ya. Ini kan baik itu mau mau pengabdian atau itu penelitian riset apa biasa ya, monggo itu. Monggo, tapi saya harap dari 7 itu ada 2 lah nanti yang itu pengabdian, sehingga nanti itu akan terbaca bahwa kelompok ini pernah melakukan pengabdian di Malaysia. Makanya kan diharapkan walaupun tidak semua dari 7 itu ada 3 ya, 3 atau 2 yang itu memang laporan KKN-nya itu memang ya sesuai dengan apa standar, dan saya yakin kawan-kawan nih pura-pura tidak tahu aja, dan saya lihat kelihatannya kok susu dibuatnya ya. Dan nanti kan Mbak Din, Mbak Siva ini kan sudah selesai kan? Selesai, mungkin nanti bisa Ya, Bapak. untuk memperbaiki dan meng, upper mark, nanti mungkin nanti setelah itu jadi kan nanti bisa kita diskusikan bareng. Tapi kalau dengan kondisi artikel yang dikumpulkan ya, saya minta diperbaiki dulu nanti sebelum bimbingan lah, supaya dengan yang terus terkait dengan SMP memang Bapak kurang paham juga, tapi kemarin saya sempat minta ke Pak Malhum dan Pak Taufik sudah mengeluarkan ini ya, mengeluarkan sertifikat lah. Nah, makanya
Iya. mohon juga dijaga nama baik LP2M juga ya, peserta KKN ini juga. Jadi Hmm. artikel yang menjadi Oh, baik. output dari ini, outputnya dari SMP itu ya perlu yang baik gitu ya. Kalau sekarang ini sudah ada 3 yang terbit itu mungkin juga bisa dimasukkan sebagai bagian output dari SMP, tapi yang lain ya juga harus segera mengakselerasi gitu ya. Jadi masih ada sisa berapa? 19 kurangi 3 berarti masih ada 16 mahasiswa yang Eh, belum punya luaran SMP. Lah ini yang perlu perlu segera dipecahkan dalam malam ini sehingga nanti dapat semua ya, mana yang apa namanya? Yang tulisan pengganti skripsi dapat, luaran SMP dapat, luaran KKN yang nanti akan dipublish di jurnal pengabdian juga dapat. Saya inginnya kan Bapak nih sama-sama, makanya yang dari 7 naskah itu fokus ke yang 7 naskah itu untuk dibagi ke 16 mahasiswa. Syukur-syukur sudah ada lagi gitu ya. Karena yang dihitung Pak Rektor itu nanti tetap berapa yang publish dari dari peserta KKN internasional, terus yang publish di mana namanya? Yang publish dari SMP itu kan. Syukur-syukur nanti dari Mbak Siva atau dari Mbak Din ini punya 3 atau 4 artikel nih akan juga bisa meningkatkan kredibilitas kita gitu ya. Gitu ya. Ini untuk jadi KKN ya. Tapi mari kita yang 7 itu Pak Holid, saya saya kira ini perlu difokuskan malam ini bagaimana luaran SMP yang sudah Pak Holid jaminkan itu memang betul-betul apa standar itu ya, standar dan itu bisa publish semuanya ya. Kalaupun tidak semuanya, maka 50% itu publish ya. Saya kira tambahan dari saya itu Pak Halid. Kalau terkait dengan rekognisi yang itu lewat LP2M kok sekarang kelihatannya juga waktunya juga sudah sedemikian mepet gitu ya. Kecuali lulusnya masih tahun depan, tapi masa lah lulus dengan apa namanya dengan luaran tapi lulusnya masih masih semester depan kan 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 nggak kurang anu ya kurang apa matching lah yang begitu ya itu Pak Khalid dari apa saya Pak Khalid. beasiswa, Pak, beasiswa. Baik, Prof. Eri. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya mau tanya, Pak. Saya mau tanya. Oke, dipersilakan Abrori, Abrori ya. Ya, Dan ya juga Bapak, Akmal belum ya? ya setelah saya rangkum, ternyata ada 2 kewajiban artikel yang kami itu selesaikan. Yang pertama adalah artikel biasa, yang kedua adalah artikel pengabdian. Artikel biasa itu difokuskan kepada rekognisi skripsi, yakni minimal Cinta 4, dan juga harus menyelesaikan proposal. Dan itu Bapak yang saya tanyakan, kami mau minta kemudahan ke bagian fakultas ataupun bagian atasan untuk memprioritaskan kami. Nanti seumpamanya kami submit, apakah bisa dengan jangka 1 bulan itu selesai. Dan yang kedua, saya juga menyimpulkan artikel yang kedua, yakni artikel pengabdian yang diambil dari data KKN yang ada di Malaysia, yang biasanya memang dipublish di situs LP2M menggunakan Google Scholar. Dan itu kami kan sudah memberikan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Din Rahma bahwa data-data yang diperoleh dari Malaysia itu tidak memungkinkan untuk diambil judul. Dan perlunya arahan yang baik dari Prof. Eri. Prof. Eri itu terkait judul apa yang mau kita bahas
dan bagaimana baiknya untuk membagi-bagi antara teman-teman itu, Bapak. Soalnya saya pribadi yang artikel biasa masih belum, dan terus untuk artikel pengabdian ini bagaimana pandangan Bapak? Dan saya tanyakan, apakah boleh di artikel pengabdian itu hanya satu saja dari 19 orang yang diwajibkan untuk mempublish? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Tanggapi Pak dulu Maulid. setelah ini biar ditambah oleh Prof. Ferry. Pertama, Oke. bahwa tidak ada dua kewajiban. Kalau yang dimaksud dua kewajiban itu ya, bahwa rekognisi itu saya tegaskan sekali lagi opsional, pilihan. Boleh dimanfaatkan, boleh tidak. Artinya itu kalau di awal. Artinya ketika kemarin saya ditagih oleh fakultas kemudian tidak ada feedback dari teman-teman, jadinya seperti apa, maka saya tidak lagi komunikasi itu dengan fakultas. Sehingga ini berdampak juga pada permintaan dari Mas Abrori tentang kemudahan proses. Jadi kemudahan proses itu kan memang saya minta, itu pun bukan prioritas, tetap harus kualitas diutamakan. Tidak bisa kemudian mengabaikan kualitas. Artinya tolesan kudu bener begitu. Yang kami maksud eh, proses yang kami minta kemarin itu langsung ke Kaprodi waktu itu, tanpa melalui DPA, sehingga tidak terlalu lama karena diganti dengan proses bimbingan dengan DPL. Itu. Nah, kalau kemudian sekarang kita melakukan lobby agar dimudahkan proses untuk ini tidak bisa, itu buru pasca nepotisme itu nantinya. Karena apa? Karena proses-proses yang ada di fakultas itu sesuai dengan alur juknis artikel pengganti KKN. Itu. Kalau di awal kemarin yang saya minta potong kompas itu kan sudah diamini, tapi artikelnya yang belum ada. Kemarin saya sempat kan, kalau yang di Tarbiyah itu dengan Pak Gafur, saya sempat cerita yang punya Mbak Din Rahmah. Tapi Pak Gafur kalau seperti itu diproses biasa saja, Kang. Ah, bro, dia bilangnya ke saya, bro, proses biasa aja, bro. Itu kan tulisan, bukan tulisan di Malaysia. Ini saya tidak bisa berkutik itu. Sudah mengupayakan, tapi eh, tidak bisa berkutik. Tapi Alhamdulillah punya Din Rahmah sudah selesai itu, karena memang sudah publish. Kemudian terkait dengan dua artikel tadi itu, Mas Abrori cukup artikel luaran KKN yang wajib itu. Sementara yang satunya itu tidak wajib. Apakah kemudian harus data Malaysia? Ya harus. Yang tidak boleh itu. Ini kan saya kira ini sudah lama diskusinya dengan teman-teman itu. Saya kalau kemudian membahayakan, saya tidak akan mendesak teman-teman mahasiswa untuk mengerjakan. Ini kan ambigu. Saya sudah nyuruh, saya minta, ternyata alasan kalian SIKL. SIKL itu minta untuk tidak publish. Masih ramai. Waktu pembelajaran malam telah berakhir. Kepada seluruh santri di BSPKM KK, dipersilakan untuk beristirahat. Perhatikan peralatan, buang sampah pada tempatnya. Jangan lupa bersuci dan membaca doa sebelum tidur. Semoga soleh-solehan dunia akhirat. Amin. Baik, jadi terkait dengan SIKL itu publish di media online saat itu. Kenapa? Karena khawatir ada komplain itu dari masyarakat maupun dari polisi. Nah, makanya saya minta dokumentasi yang nantinya dipublish nanti saat ada di Indonesia. Buktinya apa? Kampus-kampus lain itu semuanya punya berita. Bahkan dosen-dosen yang mengabdi meneliti di luar negeri itu ada beritanya. Dan publish juga itu. Banyak itu artikel-artikel dosen tentang Malaysia.
baik pengabdian maupun penelitian. Bahkan beberapa profesor itu artikel-artikelnya itu data-datanya di Malaysia. Artinya tidak ada larangan sama sekali. Cuman saya heran itu kemarin bahwa karena tidak bisa dari SIKL. Saya paham maksudnya SIKL itu. Bahkan saya konsultasi itu dengan Pak siapa itu, Pak Sohe. Sudah apa Ustaz? Biar masyarakat Indonesia tahu kalau banyak warganya di sini yang butuh bantuan, butuh uluran tangan berupa model-model pengabdian seperti ini. Bahkan begitu dari Ustaz Sohe itu. Dan kalian bisa cek itu di Google, berita-berita pengabdian di Malaysia itu banyak. Kan tidak ada masalah. Bahkan kemarin yang dari Atanzil itu kan langsung itu kami datang, bahkan Beni Beni Amrul saya nulis itu. Tim dari Ali Wafi, Atanzil Pak. itu. Atanzil sendiri Ada. yang nulis itu, saya datang ke sana, disiarkan itu, dipublish itu beritanya itu. Bahwa anak KKN mengadakan pengabdian di sana. Jelas. Dan ada kerjasama. Dari sana kemudian saya sedikit bingung waktu itu. Gitu. Teman-teman ini kok enggak mau? Kenapa? Itu yang akhirnya ya sudah saya ngalah dengan pemahaman mahasiswa terhadap apa yang disampaikan oleh SIKL. Saya juga sampaikan itu ke Bu Frini saat ketemu berdua. Mohon maaf Bu Frini, nanti teman-teman ini kami beri tugas untuk buat artikel. Oh iya Pak, bagus Pak. Akan menulis data yang ada di Malaysia. Oh iya Pak, terima kasih. Begitu malah. Nah, yang tidak boleh itu kan kemudian memunculkan seolah-olah kalian mengadakan kegiatan secara sepihak tanpa pemberitahuan terhadap eh, pemerintah atau kerajaan di Raja Malaysia gitu kan. Yang dikhawatirkan Bu Frini itu kan begitu, norak. Tapi kalau kemudian dikumpulkan, kemudian nanti ada berita yang masuk bahwa mengadakan mengajar mahasiswa, mengajar santri, kemudian memberikan metode apa, melakukan apa, itu tidak ada masalah, Mas. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi beda dengan kemudian membuat berita yang miring tentang bahwa ada 100 orang tanpa IC sekolah. Itu yang kemudian tidak boleh. Filter-filter seperti itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Bu Frini. Dan sudah saya sampaikan. Selama beritanya tidak negatif, maka tidak ada masalah untuk ditulis. Dari 2 poin itu untuk Mas Abrori. Mungkin ada tambahan dari Prof. Heri. Ya, Pak Walid dari 7 artikel, jadi saya fokus ke yang 7 artikel yang masuk. Saya saya rasa dari tema ataupun judul itu udah ada yang bahagia, udah ada yang bahaya, gak ada yang positif karena judulnya ya standar kan tentang metode pembelajaran fikih di sekolah kebangsaan atau juga ada judulnya tentang penerapan pembelajaran bidang agama untuk anak Indonesia di SB. Ini kan judul-judul yang ini sebenarnya aman gitu kan ya, aman dan dada dada alasan sebenarnya ini ini naskah ini harus harus di harus disesuaikan lah menurut saya ya. Apakah nanti akan menggunakan pendekatan PKM karena akan jadi luaran kelompok atau nanti lebih ke riset intinya perlu tuntaskan lah. Mari ini kan sudah ada yang ahli sudah ada yang terbit di jurnal berarti kan sudah punya pengetahuan bagaimana menampilkan ataupun menulis jurnal dan tema-tema tentang Malaysia, tentang SIKL ini banyak ya. Dan ya itu jangan yang ditampilkan ya jangan yang negatif, justru yang positif-positif seperti ini nih. Dan dari 7 naskah ini saya kira aman, tinggal
mungkin kawan-kawan butuh waktu lagi lah untuk ini di format dalam dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal. Banyak yang di apa sini nih kadang hanya ada subbab dengan satu paragraf itu kan belum 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 wujud belum apa wujud artikel. Terus daftar pustakanya juga masih ada yang tiga, ada yang empat. Saya kira ini apa namanya ya, KKN internasional ataupun S SMP perlu perlu kita buktikan lah kalau bahwa 100% peserta SMP ini punya artikel. Karena ini sudah ditanya kan kemarin kan apakah ada artikelnya, ada ya lah, ini yang yang 7 artikel plus yang sudah terbit-terbit itu. Maka ini yang saya kira Pak Holid yang 7, apakah akan diganti dengan apakah akan ditambah ataupun akan diganti dengan tema yang lain tapi masih dalam dalam lingkup lingkup KKN ini, eh, saya rasa perlu untuk terus diperjuangkan ya, karena saya lihat temanya sudah oke. Jadi alasan tidak boleh mengekspos apa itu saya kira untuk tema-tema yang 7 ini aman gitu ya. Saya kira itu Pak apa tambahan dari saya. Tinggal nanti perlu Baik, disepakati kawan-kawan ini mana yang mau diselesaikan itu ya. Mana yang akan diselesaikan, dan kalau memang seumpamanya lah anggap aja ya ini yang terjelek untuk dapat nilai, tetap ini artikel ini tetap harus diedit. Itu Pak Halid dari apa saya Pak Halid. oke. Baik, Prof. Heri. Terima kasih, Prof. Heri. Monggo, Mbak Siva. Oke, Bapak. Bagaimana tadi, Abrori? Baik, Kita sangat sudah jelas ya, baik. Pak. Oke, lanjut kepada Akmalus Solihin tadi tadi ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mau bertanya terkait dengan artikel. Kurang kedengaran. Di, halo, di sini saya mau bertanya terkait artikel yang 7 itu, Bapak. Kan di situ kan ada revisi ya. Yang dimana di revisi ini nih yang dikirim sama Saudari Siva perlu ada metode pengabdian kepada masyarakat dan juga ada foto, tabel, gambar gambar lembaga tempat KKN dan juga ada wawancara dan observasi. Sedangkan kan waktu eh, artikel yang dikirim itu yang dari pihak SMP itu kan bilang katanya nggak apa-apa kita mengirim artikel yang awal-awal sebelum kita berangkat KKN. Maksudnya pas waktu apa itu pembuatan PowerPoint itu tuh Pak, kan kita kan juga sebelumnya disuruh buat artikel. Itu katanya nggak apa-apa di apa dikirim ke SMP itu sebagai bukti gitu. Nah, sedangkan itu kan sebagian anak-anak kan ada membuat pembuatan artikelnya itu kan juga bisa dibilang terburu-buru gitu. Jadi itu gimana, Bapak? Oke, langsung saya jawab ya. Monggo kalau ada Ya, Pak. artikel yang luaran SMP, monggo silakan bisa dikirim ya. Punya punya Pak Niko, punya Mas Nikolas atau punya siapa, sehingga nanti Akmalus. halus ya. Akmalus itu, Bapak. Sehingga itu nanti Iya, ya, Akmalus. tapi tetap saya minta yang pengabdian itu harus ada satu atau dua yang ini menjadi tanggung jawab kolektif dan terbit gitu ya, itu ya. Dan kalau memang ada Hmm. naskah yang lain monggo, sehingga nanti bisa mengurangi beban yang sudah 7 itu. Jadi namanya kayak kayak punyanya Mbak Vina punya satu, atau Pak Abrori satu, Mas Abrori satu, tadi Siva sudah terbit, itu bisa bisa menjadi penguat untuk yang SMP gitu kan. Gitu maksud saya ini sebenarnya Oke. tidak ada yang salah ya, Pak. Ada apa? Tidak ada yang benturan sebenarnya gitu kan ya. Kalau antara SMP
dan apa namanya dan KN. KKN gitu ya. Kalaupun yang 7 ini mau dianggap kakak apa, yang 7 ini mau dianggap sebagai luaran SMP pun, ya iya, tapi ya harus lebih bagus gitu seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi ini? Ya, Mungkin mohon anu ya. saya tambah sedikit, Prof. Ya, Heri. ya monggo. Jadi ini kan Prof. Heri sebagai DPL minta agar supaya paling tidak ada satu atau dua artikel pengabdian itu yang sampai publish itu. Itu mungkin yang saya tangkap dari Prof. Eri sebagai DPL Prof. Eri ini. Iya. Karena ada DPL yang antar PT. Itu seperti punya DPL-nya Mbak Fit, kemudian punya Mas Itoh, punya Bu Ikoh. Itu yang antar PT, sudah ada tiga itu yang terbit. Masa yang internasional satu pun nggak terbit. Itu mungkin pesannya Prof. Eri seperti itu ya, Prof. Eri ya. Iya, untuk yang KKN, untuk yang pengabdian, Pak. Kalau seumpamanya yang dari 7 itu tetap ada yang mau ke riset murni, ya monggo sebagai luaran Silahkan ya. SMP gak apa-apa gitu kan. Boleh gitu kan, boleh gitu kan. Ya. Gini, siap. Dipahami barangkali ya teman-teman. Paham tapi ya? Iya Kan Bapak paham. gak ada yang benturan kan gitu kan. Kalau Enggak semuanya ada ada. yang Bapak, punya naskah yang di luar yang 7 itu malah tambah baik gitu kan. Itu akan jadi penguat kita kan. Ini kan benernya ini kan satu itu ya. iya, Karena tadi kan Pak masih. Hulid sudah apa menyampaikan lobby dari beliau itu akhirnya SMP apa luaran SMP itu dianggap sebagai luaran KKN. Harusnya Anda berterima kasih Pak Hulid itu ya. Iya Bapak. Bap- Jadi ini dulu Oke, ya, satu-satu dulu ya, Mbak Siva besok 3 sertifikat itu di merger, itu terus eh, kirim ke link grup itu ya. siap Bapak. Terus juga artikel yang sudah terbit itu bisa disatukan juga dalam link. Kalau memang ada Oke, draft artikel yang di luar yang 7 itu, monggo gitu ya. Terus yang dari 7 itu saya lihat yang memenuhi standar ada sekitar 3 ya. Ada 2 atau 3 itu yang dikejar untuk ke publikasi jurnal pengabdian. Sisanya ya monggo sambil diperbaiki juga gitu ya. Sehingga itu nampak bahwa apa namanya ini karya dari kawan-kawan yang sudah merasakan art atmosfer internasional ya. siap Bapak. Saya kira itu ya Pak Hulid ya. Kalau terkait dengan rekognisi yang sudah disampaikan Pak Hulid tadi itu untuk yang pengganti skripsi itu. Jadi saya fokus sebagai tugas DPL sehingga nilai ini tidak digantung artinya selesai dalam seminggu ini lah gitu ya. Siap Bapak. Jadi untuk ini Bapak, untuk yang tadi dari 7 itu yang sekiranya dua bisa di ini mungkin diinformasikan Bapak agar bisa segera direvisi juga jika memang bisa. Ya, monggo Lalu ya siap. luaran artikel itu Bapak yang KKN, apakah saya pribadi alhamdulillah punya dua Bapak, di Sinta 3 sama Sinta 4. Itu satukan juga Bapak di Satukan aja nggak besok yang apa-apa. sama Den Ya, Rahma satukan. sama Asia. Mm. Berarti satukan juga. Terus kan ada juga Pak yang sedang OTW, maksudnya Itu ya. seperti Amrul, Sudah proses sama ya. Wardah, Heeh. ya sama Holil juga Insya Allah Bapak. Kan Nah juga ini ada rencana ya ini untuk artikel. kepentingan saya sebagai DPL ya gitu ya. Ini kan Iya, untuk melaporkan ke rektor bahwa kawan-kawan ini memang berkualitas gitu itu. Monggo Mbak apa sih Pak? Semakin baik semakin semakin apa semakin banyak semakin baik. Terus oh, yang artikel pengabdian besok saya pilih yang 2 atau 3 yang nanti bisa dikerjakan bareng ya sehingga itu apa namanya eh, sama-sama tercapai lah gitu ya itu. nah ini kesimpulannya Bapak, saya
bingungnya di sini takutnya nanti apa teman-teman nanya juga. Hmm. Ini tugas untuk artikel, apakah kami tetap menulis keseluruhan keseluruhan yang 19 orang itu kecuali yang sudah publish seperti Din Rahma dan juga Asia itu yang tetap mengandung unsur Malaysia Yang 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 Malaysia tetap harus ada ya, iya yang walaupun itu draft, ya. Makanya saya tetap membuat anu ya. Jadi yang 7 artikel itu dipertahankan saja, itu diperbaiki. pertahankan. Nanti ada satu atau dua yang 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 paling baik itu ke pengabdian, sisanya itu maka tetap jadi luaran artikel, tapi bentuknya adalah artikel riset. Saya kira ini jalan tengah ya. Jadi kawan-kawan yang belum punya luaran itu bisa selesai dengan naskah yang 7 itu gitu ya. Tahu kalau memang ada kawan-kawan yang siap membuat tema Malaysia, tapi tidak dari yang 7 itu. Artinya yang 7 itu diganti salah satunya monggo gitu ya. Kalau memang ada. Jadi kan mm, eh, masih terbuka kan sekarang gitu kan. Itu yang nanti akan Ya, insya Allah dilakukan masih kita ada ini. Bapak. Gimana? Insya Allah masih ada untuk yang data Malaysia, Bapak. Jadi nanti mungkin akan mengganggu kegiatan Bapak untuk konfirmasi ke Bapak nanti. Monggo, monggo. Jadi kalau memang ada kan berarti kan akan mengurangi, intinya kalau yang SMP itu kan tetap harus ada artikel, tapi kan bisa kelompok, bisa perorangan kan. Tuh, seperti itu. Tapi tetap yang 19 nama itu harus masuk semuanya, kecuali yang sudah punya artikel gitu kan. Yang artikel pengabdian, besok Bapak akan pilih satu atau dua yang itu nanti akan diproyeksikan untuk dipublish ke jurnal apa pengabdian. Baik, Bapak. Nah, ini kan kalau yang tadi tetap mengikuti proses dari eh, fakultas, Bapak. Nah, itu setahu saya pribadi untuk fakultas itu eh, persyaratannya adalah menjadi penulis pertama dan kalau dikelompokkan otomatis tidak semua mahasiswa yang KKN ini jadi penulis pertama, Bapak. Jadi ini sifatnya nggak apa-apa kolektif, apa tetap individual? Atau yang penting memenuhi yang tadi itu Bapak, yang ada, intinya ada yang dari data Malaysia yang publish di misal Sinta 3 atau Sinta 4. Kalau Mohon yang maaf ini Bapak. kelihatannya anu ya, mohon maaf ya nanti saya dikoreksi ya. Jadi ini artikel yang 7 ini, yang 7 ini saya sudah Iya, fokus ke yang 7 ya dulu ya. iya Bapak. 7 ini sebenarnya tidak apa ya, sudah kalau mau seumpamanya mau dipakai sebagai rekognisi monggo, tapi ini sudah jadi ranah ranahnya fakultas itu kan, bukan Iya Bapak. bukan bukan LP2M lagi gitu ya, karena waktunya kan sudah lewat, harusnya kan kemarin itu kan sudah jalan itu kan. Iya. Kata Pak Huli tadi yang sudah diperjuangkan itu ya. Akhirnya kan kalau apa sekarang berarti kan normal gitu kan. Berarti proses-proses yang di fakultas itu harus diikuti. Paham Bapak, paham. Tadi Holilur Rahman ingin bertanya. Iya, monggo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya mau bertanya terkait artikel yang sebagai pengganti skripsi, Pak. Sebagaimana kemarin saya menghadap langsung ke Zambian, ya memang kemarin ya waktunya memang cukup lama sekitar 2 minggu karena waktu yang menghadap ke Zambian itu hanya sekedar judul dengan kerangka yang belum lengkap
dan saya mengikuti arahan dari sampean waktu itu untuk diselesaikan. Jadi untuk artikel itu saya masih proses sebentar lagi untuk penyelesaian. Kenapa saya nggak ada konfirmasi lagi? Karena waktu itu yang dikasih tahu sama sampean itu tidak usah sepenting selesaikan terlebih dahulu nanti kasih tahu gitu. Jadi bagaimana terkait ini Bapak? Itu Ya, saja. ini artinya kan nilai sudah ada ya. Artinya kalau kata apa Holid tadi itu intinya kami sudah ditagih oleh fakultas dan kami tidak bisa menunjukkan artikel yang ready gitu kan. Tidak ada artikel yang akan diajukan tuh tidak ada seperti yang disampaikan Pak Holid tadi. Sehingga ya prosesnya normal kalau itu memang mau diajukan ke fakultas. Itu. Monggo Pak Holid bisa bisa apa nimpali. Kalau yang saya tangkap begitu. Kami sudah ditagih sejak 3 minggu yang lalu. Mana naskahnya mana gitu kan. Seperti itu. Oke, saya nambah sedikit ya. Ya. Saya kira tadi sudah jelas itu Prof. Heri. Bukan 3 minggu Prof. Heri ya. Eh, Iya. bulan Agustus, Agustus. satu bulan lebih yang lalu itu. Saat mahasiswa datang itu saya langsung kan. Kemudian ketika sekarang misalnya, ini kan saya harus bertegas kembali. Tadi sudah saya sampaikan, manfaatkan keberadaan mahasiswa ada di Malaysia itu sebagai data yang berharga, bahkan bisa dikatakan data yang distintif. Kalau serius menulis, maka datanya itu akan berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada di fakultas. Yang notabene teman-teman yang sudah menulis di fakultas itu belum pernah tinggal di Malaysia selama itu. Makanya saya sangat berharap itu, walaupun Din Rahma sudah live ini, Din Rahma kan sudah selesai itu, maka eh, menguatkan kembali atau bahkan menulis kembali tentang Malaysia itu menjadi artikel pengabdian yang publish itu, untuk Mbak Din Rahma, karena yang skripsinya kan sudah selesai. Jadi jangan dicukupkan, barangkali Prof. Heri juga mendorong itu Din Rahma dan Asia. Iya. Targetnya untuk dipublish untuk naskah-naskah yang sifatnya basis data Malaysia, Prof. Barangkali itu. Terima kasih. Ya, memang perlu ya, artinya eh, luaran dan tulisan yang tentang Malaysia ini ada ada yang mewakili lah gitu kan ya. Sepakat saya Pak Holid. Tinggal ini nanti Siap, bagaimana Bapak. Mbak Mbak Siva ini apa namanya ya, hasil pada malam ini bisa disampaikan ke kawan-kawan yang nggak hadir itu nih. Satu lagi, Prof. Heri. Ya, belum. Barangkali nanti Prof. Heri tadi menyatakan perlu apresiasi, entah bentuknya seperti apa. Kalau saya malah berkeinginan, tapi sudah wisuda ya tahun depan itu, untuk dilibatkan di riset dosen. Di siapa yang ingin mengajak mahasiswa internasional, mahasiswa KKN internasional yang sudah berhasil publish, itu kan kita tawarkan pada dosen, bahkan pada LP2M sendiri, untuk dilibatkan di riset sebagai penggali data Apresiasi, atau iya. input data gitu barangkali, Prof. Boleh, boleh. Ini kan ada berapa orang sudah? 3 ya. Nanti perlu disampaikan ke pimpinan Pak Holid sebagai apresiasi Ya, juga. Bapak.
Ah, Oke, ada yang belum jelas biar ya, biar kita tidurnya enak juga ya. Juga Baik, Bapak. langsung bisa langsung start untuk ngerjakan laporan sehingga nilai ini tidak terlalu lama ya. Saya tinggal nunggu perintah Pak Kapolri aja. Keluarkan nilainya itu kan. Keluarkan. Ya, Baik, Bapak. saya minta seminggu ya, Mbak Siva ya, kawan-kawan nih menyelesaikannya. siap Bapak. Atau kalau memang bisa Senin Hmm. sudah selesai semua, sehingga nanti saya laporkan ke Pak Hulid bahwa untuk posko Malaysia sudah tuntas itu ya. Ini kan masih hari Hmm. apa sekarang? Masih hari Siap Rabu Bapak. kan? Kalau Senin insya Allah bisa kok. Senin Hari bisa. Rabu, Rabu kan? Berarti sekitar Senin empat kan bisa. harian. 4 hari 5 hari. 4 hari Ya, kan bisa gitu. Sehingga nanti Insya Allah bisa Bapak. saya cek semua sertifikat yang 3 itu dikompilasi, artikel yang sudah terbit sama yang draft yang diperbaiki itu di apa masukkan, terus nanti eh, Mbak Din, Mbak Siva dan satunya Ya, Mbak Aisyah nanti bisa kolaborasi untuk memperbaiki artikel yang akan diproyeksikan untuk terbit di Jurnal Pengabdian gitu. Kalau yang tambahan lagi yang kata Pak Holid tentang Malaysia tuh monggo silakan tuh kan. Itu kan nanti jadi apa namanya ya? Jadi poin apa lebih gitu ya. Nanti juga Mbak Apa Sifa pastikan yang 18 yang 19 orang tuh semua ada nama di artikel ataupun di draft artikel yang masih akan disubmit itu ya. Oke, tidak ada lagi? Iya, mohon Flori maaf masih Bapak. ano, ini Flori? mungkin Ya, ya ada kira-kira yang beberapa. saya tangkap untuk jalan terbaik yang submit pengabdian itu teman-teman yang sudah selesai artikelnya seperti Din Rahmah, Siva dan Asia. Nah, juga Pak, kan tadi sudah ada pemaparan antara satu ataupun dua naskah diperbolehkan. Kalau teman-teman ini yang sudah selesai itu ngambilnya satu naskah tidak apa-apa Bapak. Untuk mempermudah, yang kedua untuk mempernyaman mereka. Soalnya yang sebagian yang belum selesai, mereka sekarang sudah mau menyelesaikan yang rekognisi skripsi itu, yang jalur artikel. Bagaimana Bapak? Agar agar gini Bapak sebetulnya, agar tidak ada sandung antara satu dengan teman yang lain. Semuanya dari saya ke teman yang lain, teman lain ke teman yang lain, kamu yang ngerjakan dan lain sebagainya. Mungkin jalan terbaiknya seperti itu Bapak atau bagaimana? Kalau kalau sementara Bapak masih lihat yang 7 artikel itu ya dulu ya. Karena yang masuk kan baru apa 7 itu ya sudah 7 itu aja gitu kan. Nanti yang sudah punya artikel kalaupun kata jenengan itu tetap masuk namanya agar 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 bisa bantu itu kan anu apa namanya apa kata kesediaan yang bersangkutan gitu ya. Ya kan yang penting kewajibannya sudah gitu kan ya. Begitu juga kalau mau nambah juga kan ini kan juga bagian dari anu juga ya ini sudah bonus itu kan ya. Tinggal sekarang ini Iya justru Bapak. saya minta ke Mbak Siva itu yang kawan-kawan yang 16 orang itu yang perlu dicarikan masuk ke draft artikel itu tadi. Karena kan memang tidak semuanya harus terbit ya, 50% atau 70% itu sudah baik gitu kan. Itu kata Pak Kapolri tadi itu di yang saya menyambut baik yang sudah publish ataupun yang menghasilkan artikel yang
yang baik itu nanti bisa dilibatkan dalam penelitian dosen gitu kan. Ini yang perlu kami catat dan akan disampaikan ke pimpinan gitu. Begitu ya Pak Mas Abrori ya, bisa dipahami ya Abrori? Baik, Bapak. Ya, intinya tuh yang wajib ini yang belum punya cantolan untuk SMP itu yang harus di apa selesaikan nih. Artinya naskahnya kan kalau dan nanti di submit tuh ya nanti nanti dibantu beberapa sama untuk dicarikan jurnal yang apa sesuai gitu kan. Oke, sudah, monggo silakan kalau mau Siap, Pak. ditutup saya kembalikan ke Mbak Siva. Oke. Mungkin untuk yang terakhir ini Bapak, saya pribadi sedang mengerjakan ini Bapak yang saya kirim di itu komentar. Judulnya pendampingan dalam mengatasi disleksia pada anak Malaysia dengan metode team teaching. Nah itu Bapak, saya sedang melakukan hal itu. Itu termasuk kakak artikel KKN atau karena saya menggunakan data Malaysia Bapak. Kalau Itu iya, apa saya tetap kata tadi kan tadi katanya mm, tetap suruh buat yang lain katanya. Tapi saya sedang melakukan penelitian hal ini, Bapak. nggak apa-apa. Ini tinggal jenengan mau Apa diarahkan ya ke. saya lanjut ini Kalau saya ini kelihatannya lebih ke bisa atau fokus bisa ke ke yang lain, Pak? bisa ke PKM ini kayaknya. Iya, Pak, enakan yang pengabdian, Pak. Tapi itu Kan nggak kalau ada jaringan. kalau PKM Jaringan. eh, tidak bisa dipakai Udah ada untuk skripsi, jaringan. tapi skripsi sudah ditutup tadi kan, karena nggak ada feedback ya, tetap normal lewat fakultas itu kan. Ini saya rasa Iya, habis Bapak. bisa dilanjut nih. Gini Pak, saya Siva, Ya, sudah. masih ada waktu Pak. Sudah, apalagi enggak biar Ada biar mau tidak tanya, ada Holil? yang biar biar tuntas Please, gitu Pak. kan. Biar enak tidurnya, Pak. Iya, biar enak tidurnya. Ya. Silakan. Kemarin pas saya juga mempunyai judul di fakultas, Pak. Jadi di fakultas itu kan ada juga penulisan artikel, tapi tidak pilihan. Artinya untuk lulus itu pilihan skripsi dan atau mengambil artikel. Tapi lewatnya dari fakultas, jalur prosesnya itu dari fakultas. Kemarin tuh saya sempat bilang dan judul saya itu sudah ACC. Dan kemarin sempat bilang gini ke Kaprodi, saya mempunyai data di Malaysia di mana kalau dari LP2M itu didukung untuk dilulus tanpa skripsi itu. Dari Prodi itu tidak ada tanggapan itu terserah. Gimana prosesnya? Ya saya bilang kalau dari LP2M yang menangani hal itu gitu Pak. Cuman kayak gitu. Dan saya sekarang itu kan menyelesaikan ah, sesuai data yang ada di Malaysia yang menghadap kesampaian itu. Sebentar lagi saya akan, insya Allah akan submit. Lalu bagaimana gitu Pak? Apakah tulisan saya ini mau diabaikan apa diteruskan? Soalnya ini jalurnya yang data di Malaysia ini melewati dari sampean. Ya, saya belum menerima utuh ya, karena kemarin hanya judul kan. Kalau judul pun belum bisa dilihat kan, Mas Holil ya. Iya Pak. Ya, jadi saya tidak tahu itu seperti apa itu ya, karena kemarin hanya judul saja gitu kan. Dan saya minta suruh diperbaiki dan baru itu nanti baru bisa ketahuan kalau sudah sudah separuh jalan gitu kan. Iya Pak, sebentar lagi sudah Pak. Mungkin 1, 2 hari, 3 hari Pak. Loh, 1, 2, 3 hari nambahnya. Atau bisa dikirim sekarang aja, biar langsung diputuskan itu kan. Tapi ya saya rasa sudah kan. Tadi Pak Kulit sudah ditagih oleh fakultas sejak apa kepulangan itu ya. Tentu dengan tulisan dari Malaysia, insya Allah akan lebih diperhatikan oleh apa fakultas. Saya yakin kalau artikelnya memenuhi standar
gitu kan. Lagi-lagi Saya pikir gitu. tergantung dari naskahnya ya, Mas apa Holil ya. Naskahnya kalau bagus pakai jalur yang fakultas pun bisa sangat 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 lancar itu kan ya. Iya Pak, saya optimis dengan data yang ada di Malaysia nih. Ini Pak, takutnya nanti kalau sudah saya itu pas terabaikan harus prosesnya melewati dari tetap dari fakultas. Soalnya Loh, bilang iya, lewat memang lewat fakultas kan sudah diputuskan tadi kan? Ya Mbak Siva, kan mencatat juga atau biar Pak Holid tegaskan lagi? Sudah Bapak, Ya sudah sudah. diputuskan tetap lewat jalur Mbak tak gelem ujian ngerti Lil mengkui bahasa Indonesia kan proposal. Lil. Baca apa tuh Ya Lil? siapa tahu Pak, soalnya artikelnya udah ada selesai Pak. Yang Kalau artikelnya internasional ada Pak. bagus, diajukan ke fakultas, Tepat itu pasti. Bisa tetap Pak? akan lolos gitu Oh kan. tetap. baik, baik Pak. Soalnya kami kemarin ngiranya itu tanpa tidak perlu konfirmasi, yang penting langsung publish gitu Pak. Terus ada konferensi apa keluar misalnya LOA-nya nanti tinggal bilang ke Bapak gitu niatnya. Ternyata telat sudah waktunya ya Pak ya. Iya. Dan fakultas tetap akan mengecek Oke. gitu ya. Artinya Tetap walaupun bisa kan itu. saya juga akan ngecek juga kan akan ketahuan jangan pakai jurnal yang semalam jadi juga gitu ya. Ini juga nama Pak Holid nanti Ya enggak Pak. karena banyak itu Sinta 2, Sinta 3 tuh banyak 500.000 terbit bisa gitu kan ya. Nah, ini yang yang kami Baik. hindari itu lah gitu ya. Ini yang juga perlu ditegaskan ya Pak Holid ya. Artinya jangan kasih LOE terus diajukan terus atas nama LP2M juga kita report juga nanti itu seperti itu. Ya, saya kira cukup Mbak Siva. Jadi kalau Mas Siap Holid Bapak. masih nanya itu pura-pura gak tahu aja itu. Nah. Jelah Holil. Oke. Baik, alhamdulillah karena semua pertanyaan juga sudah dijawab Sipa, Sipa. dan waktu. Oh ya, masih ada. Pak, mau tanya Pak, yang Oke. Ektisodia itu bulan berapa? Dan siapa adminnya Pak? Ini nanyanya bukan naskahnya nih, langsung nanya orang. Berarti langsung mau publish ya. Aman, Pak. Aman, aman. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Nah. Gimana, Pak? Sudah.